Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, hari ini kita belajar lagi mata pelajaran PPKN. Ayo siapkan alat tulisnya ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi bab 1 subbahasan A latar sejarah kelahiran Pancasila. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 1 subbahasan B tentang kelahiran Pancasila. Pada tahun 1942, Indonesia saat itu masih dijajah Jepang. Pada penjajahan tersebut, bangsa Indonesia sangat menderita. Hasil panen diambil paksa, para pemuda dijadikan romusa, pekerja paksa yang terus disiksa. Maka pasukan pembela tanah air atau PETA di bawah pimpinan Supriyadi pun memberontak terhadap Jepang. Para tokoh nasional juga makin gigih berusaha agar Indonesia segera merdeka. Usaha itu tidak sia-sia. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan doa dan usaha tersebut. Kesempatan Indonesia untuk merdeka menjadi terbuka karena kekuatan Jepang sebagai penjajah mulai lemah. Jepang saat itu tengah perang melawan pasukan sekutu dalam Perang Dunia II. Tentara sekutu adalah gabungan tentara Amerika Serikat dengan Inggris, Belanda, dan beberapa negara lain. Tahun 1944 akhir, posisi tentara Jepang mulai terdesak. Jepang lalu berusaha merangkul bangsa Indonesia agar terus mendukung Jepang. Jepang membentuk lembaga yang dinamai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau disingkat BPUPK. Tugas lembaga ini adalah membuat rencana atau menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk menjadikan Indonesia merdeka. Beberapa waktu kemudian, BPUPK inilah lembaga yang menjadi tempat kelahiran Pancasila. Kesempatan yang ditunggu-tunggu pun tiba. Bangsa Indonesia mulai melihat peluang untuk membangun negara. Kalau membangun rumah harus dimulai dengan membangun pondasinya. Nah, untuk membangun negara juga harus dimulai dengan membangun dasar negara lebih dahulu yang dilakukan melalui sidang-sidang BPUPK. BPUPK didirikan pada tanggal 29 April 1945, dipimpin oleh Rajiman Widyodiningrat, seorang dokter yang sempat sekolah di Belanda, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Jumlah anggotanya 69 orang, terdiri dari berbagai suku bangsa di Indonesia, wakil suku keturunan asing, serta wakil Jepang. Pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPK diresmikan. Kantornya di Gedung Chuo Sang-in yang sekarang menjadi Gedung Pancasila di Kementerian Luar Negeri di Jakarta. BPUPK pun mulai bersidang. Sidang pertama BPUPK ini berlangsung dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada pembukaan sidang tersebut, Rajiman sebagai ketua bertanya pada peserta sidang, apakah dasar negara yang akan dipergunakan jika Indonesia merdeka? Banyak hal yang didiskusikan dalam sidang BPUPK tersebut, yang juga dihadiri oleh para tokoh agama seperti Kiai Haji Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama serta Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah. Para tokoh nasional berpidato di kesempatan tersebut. Di antaranya adalah Muhammad Yamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei dan Supomo 2 hari sesudahnya. Pada hari terakhir sidang, Soekarno berpidato. Saat itu Soekarno berusia 44 tahun dan sudah menjadi tokoh nasional yang terkenal
nasional setelah berulang kali dipenjara dan diasingkan oleh Belanda sebagai penjajah. Dalam pidatonya yang berapi-api, Soekarno mengusulkan 5 untuk menjadi dasar negara. Pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno juga mengusulkan nama Pancasila untuk dasar negara. Beliau mengatakan bahwa nama Pancasila itu merupakan petunjuk seorang teman yang merupakan ahli bahasa. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Pada tanggal 1 Juni 1945 itu, semua peserta sidang BPUPK sepakat dengan nama Pancasila. Maka, tanggal itu kemudian dijadikan sebagai Hari Lahir Pancasila. Mengenai butir-butir isi Pancasila, BPUPK memutuskan untuk dirumuskan kembali. Nah, anak-anak, itu penjelasan materi mengenai kelahiran Pancasila. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Kalian bisa menggali kembali mengenai materi ini dari berbagai sumber. Tidak lupa untuk mencatat poin-poin yang penting di bukunya. Sekian dari Ibu, semangat belajar dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.